Halo, Mbak Almaida di sana? Apa Mbak Almaida di sana? Ya, boleh sharing ke kita intisarinya Mbak Almaida pakai bahasa Indonesia aja. Aku buka ya ini ya speakernya ya. Maksudnya ini headphone speakernya tuh sebentar audionya. Coba bisa ngomong nggak Mbak Almaida? Kayaknya nggak bisa. Oke, ditulis aja deh Mbak Almaida kalau gitu. Iya Mbak Almaida coba ditulis aja kalau gitu, kayaknya nggak bisa, audionya nggak bisa deh, nggak bisa aku transfer ke Mbak. Mbak Almaida. Oh ya, oke. Sambil nunggu Mbak Almaida. Ya. Sambil nunggu ya Mbak Lina sekalian. Mbak Lina di sana kan? Mbak Lina. Iya, ini sama Mbak Lina dia. Dalam. Oke, itu apa namanya? Intisari dari modul 4 ini yang Mbak lagi baca ya. Oke. PR-nya udah kasih akuan ya. Udah aku cek ya. Belum. Belum ya. Iya belum. Ketahuan. Oke, Mbak Lina berarti ini sekalian baca dulu ya. Oke, kita beralih ke Mbak Vivi. Mbak Vivi dan Teh Elis. Mbak Vivi, boleh disiapin intisarinya secara singkat dalam bahasa Indonesia. Tadi kayaknya Mbak Vivi nulisnya pakai bahasa apa ya? Bahasa Indonesia ya? Ini intisarinya ya? Apa bahasa Inggris ya? Apa dua-duanya? Sebentar. Mbak Vivi.
Hmm. Oh, ada dua ya Mbak Vivi ya. Iya, dua-duanya. Mbak Vivi itu intisari yang Mbak Vivi buat sebenarnya udah cukup bagus Mbak Vivi. Apa dengan poin-poin yang Mbak Vivi buat itu juga lebih apa ya? Lebih singkat dan padat gitu. Ya cuman mungkin kata-katanya masih mesti diasah lagi gitu yang bahasa Inggrisnya translatannya. Mm-mm. Terus Telis gimana ini apa namanya? Intisarinya Telis. Iya terus. Iya. Terus apa Mbak Telis itu lanjutannya? Maksudnya dia kan ada ngomong tentang CRM, CRM itu loh. CRM itu dan e-government itu apa hubungannya dengan warga negara sebagai pelanggan? Gimana Telis? Terus ini tadi siapa? Mbak Almaida juga ya tadi ya intisarinya. Saya tunggu. Audio aja ya. Ya boleh, aku coba transfer ya. Semoga bisa. Ya, kok nggak bisa sih? Mbak Vivi bisa nggak coba ngomong? Nggak kedengeran. Oh, oke, sip sip. Yang bahasa Indonesia ya Mas ya? Iya ya. Bentar Mas. Oke. Suara zaman. Halo. Iya. Iya. Telis. Mbak Vivi bisa nggak? Mulai ya Mas ya? Iya. Intisari dari modul 4. Memperlakukan warga
selayaknya pelanggan. Pada awal tahun 2000-an, landscape pemerintahan telah berubah secara signifikan dengan adanya e-government. Tujuan penerapan e-government lebih menyesuaikan layanan dengan kebutuhan warga. Layanan yang ditawarkan melalui e-government adalah hal yang memberi nilai terbesar bagi warga dan pebisnis. Kecenderungan memperlakukan warga negara dan pebisnis sebagaimana brand dalam konsepnya disebut Customer Relationship Management atau CRM. E-government merupakan inisiatif peningkatan layanan melalui penciptaan akses dan interaksi yang lebih mudah. Namun, di Indonesia konsep CRM mungkin masih jauh untuk diterapkan, tetapi tidak mustahil akhirnya dapat terlaksana. Gimana ini? Halo? Iya, lanjut. Halo? Lanjut Mbak Vivi. Maaf tadi ada azan. Nggak apa-apa. Langsungnya dengan demikian saya pengantar layanan online bernilai tinggi. Ada 4 fase tindakan penting yang mesti dilalui, yaitu 1. Mengidentifikasi layanan yang tepat untuk pelanggan yang tepat. 2. Memastikan bahwa layanan yang menjadi sasaran utama diimplementasikan secara guna. 3. Meyakinkan layanan itu tercapai. Dan yang keempat, mengukur keberhasilan dengan parameter yang jelas. Sekian, terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Vivi. Oke, matiin ya ininya. Oke, sekarang teman-teman yang lain, tadi kan Mbak Vivi udah sharing ya intisarinya. Oke, teman-teman tolong siapin, enggak ya, teman-teman tolong siapkan 1 atau 2 pertanyaan masing-masing. Siapin 1 atau 2 pertanyaan yang berhubungan dengan artikel yang teman-teman baca di modul 4 ini mengenai e-government atau bagaimana cara memperlakukan warga selayaknya pelanggan. Silakan mempersiapkan 1 atau 2 pertanyaan yang berhubungan dengan artikel ini. Ditulis di sini aja. Ngerti ya teman-teman ya? Silahkan membuat 1 atau 2 pertanyaan yang berhubungan dengan artikel di modul 4 ini. Misalnya aku kasih contoh misalnya. Apa tujuan penerapan e-government? Itu pertanyaan yang dari aku ya. Apa tujuan penerapan dari e-government ini? Kenapa harus dibuat e-government sih? Gitu ya. Sekarang teman-teman tolong buat 1 pertanyaan. 1 aja pertanyaan yang berhubungan dengan artikel yang teman-teman baca di modul 4 ini.
Silahkan ditulis di sini. Mengerti ya mengerti ya maksudnya aku ya. Apa dimengerti? Mbak Sun. Ini Mbak Sun siapa sih? Mbak Sunarsita. Nah, iya, Mbak Sunarsi ya. Haha, iya. Oke, semuanya nih tolong dibuat satu pertanyaan. Oke, thank you Mbak Vivi. Yang lainnya coba pertanyaannya mana? Kenapa pemerintah cenderung melakukan konsep CRM? Oke, thank you, makasih Mbak Lina. Lanjut. Mbak Almeida, Teh Elis, Mbak Sun, silahkan dibuat pertanyaannya. Dan siap-siap karena pertanyaan ini juga pertanyaan buat kalian. Aku akan pilih salah satu dari kalian untuk jawab pertanyaan ini. Oke, thank you Mbak Almeida. Lanjut. Teh Elis, Mbak Sun. Ditunggu. Teh Elis, Mbak Sun di sana kah? Ada ya? Oke. Mbak Sun, ayo Mbak Sun, dibuat pertanyaannya Mbak Sun. Mbak Sunarsi. Oke, makasih Teh Elis. Dan lanjut dan terakhir Mbak Sun nih ditunggu. Mbak Sun di sana kah? Mbak Sun di sana kah? Enggak ya. Oke. Oh ada. Oh, iya. Iya. Dibuat pertanyaannya Mbak. Mbak Sun dibuat pertanyaannya. Satu pertanyaan aja. Atau ada yang bisa bantu Mbak Sun untuk bikin pertanyaannya?